Selamat sore, Pak Irfan. Suaraku terdengar nggak ya? Ya, terdengar Mbak MC. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya karena sudah menyempatkan diri untuk bergabung pada ibadah renungan harian sore dengan tema I have beautiful plans, do you trust me for God? Yang tentunya itu semua berkat kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa di kehidupan kita. Nah, sebelum acara dimulai, boleh banget buat teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya teman-teman. Yang belum absen juga boleh absen terlebih dahulu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai acara, mari kita sapa terlebih dahulu pembicara kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Selamat sore Pak Irfan, gimana kabarnya Bapak? Ya, puji Tuhan. Shalom ya. Kabarnya Sehat, Pak Irfan. sehat Pak. Ya, sehat-sehat. Puji Ya, saya lupa Tuhan. nih namanya MC-nya, saya lupa nih. Padahal masih saya remita. Puji Tuhan Pak Irfan. Ya, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Bapak. Oke. Terima kasih ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, kita langsung saja memulai ibadah renungan harian sore hari ini dengan bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat di tempat masing-masing. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak
hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau pun tulang hatiku. Untukku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan firman oleh Saudari Gabrielia Ralasati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bacaan firman pada renungan harian sore pada sore hari ini, yaitu dari Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke. Pada ayat Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6, Alkitab memberi judul Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui."
firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menyanyi Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih untuk Saudari Gabriela Larasati atas pembacaan firman-Nya yang sangat menyejukkan hati ya teman-teman. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekali lagi memanjatkan puji-pujian dengan menyanyikan lagu rohani Tuhan tak pernah gagal secara bersama-sama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati
Sebelum memulai renungan pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Zivan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih MC. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bapak? Ya, baik. Sebelum kita masuk dalam materi renungan kita di sore ini, saya ajak kita semua, ya, ada 24 orang, 25 dengan saya, termasuk panitia dan peserta, kita berdoa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Sebagaimana kami ada sampai sore hari ini, itu tidak lepas dari penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas hidup kami, yang selalu kami rasakan. Dan itu nyata ya. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menjaga kami, menyertai kami, dalam setiap bagian kehidupan kami. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, sore ini, kesempatan yang baik ini yang Engkau berikan pada kami. Kami mau ya Tuhan, belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Kami mau firman-Mu itu ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi firman yang akan kami pelajari bersama, yang akan kami renungkan bersama ya Allah. Itu boleh membuat kami menyadari betapa besar karya-Mu atas hidup kami, betapa besar rencana-Mu atas hidup kami. Tidak ada yang bisa memahami rencana-Mu ya Tuhan. Namun kami percaya, dengan iman percaya kami, kami tahu rencana-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bagian sharing firman ini dalam tangan-Mu. Saya juga yang akan membawakan firman ini. Terbatas ya Tuhan, oleh karena itu hamba memohon Roh Kudus-Mu ya Allah. Mari menguasai kami semua, menguasai diriku juga ya Tuhan, agar hamba boleh berkata-kata itu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Pak. Halo, Oke, Pak. saya sekarang sesi sharing firman-nya sudah dimulai atau saya menunggu apa-apa lagi dari MC? Sudah bisa dimulai, Pak. Oke. Baik, saya share screen ya, PowerPoint saya ya. Boleh dari host memberi saya ini izin untuk share screen, karena sepertinya saya belum bisa share screen. Oke, sekarang bisa. Ya. Oke, sekali lagi shalom ya adik-adik semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya untuk sharing firman sore hari ini ya dalam kegiatan dari Hima RMIK. Ya, ini kesempatan yang baik sekali kita bisa bersama-sama ibadah sore ya. Sebelumnya selamat hari Minggu ya, selamat beribadah. Mungkin semuanya sudah beribadah tadi pagi atau siang tadi, atau bahkan ada yang belum ibadah sore ini tapi kita ikut dalam kegiatan ini ya. Ini juga termasuk ibadah kita ya, karena kita tentunya dalam kegiatan ini tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Di dalam kegiatan ini juga tadi saya lihat dari teman-teman Persedo Nakes yang dari prodi yang lain ya, dari mungkin JKG tadi ada, TRR ya, ada Salma juga, terima kasih dari Persedo, ketuanya Persedo, terima kasih sudah ikut bergabung. Halo Salma, boleh bersuara, menyapa? Shalom. Ya, terima kasih ya sudah mengajak teman-teman Persedo yang lainnya untuk ikut bergabung. Ya, saya diberikan tema ya oleh panitia Hima RMIK ini, kegiatan ini. I have a beautiful plans. Do you trust me? Ya, apa tema yang baik menurut saya ya. Meskipun Pak Sevan sendiri juga biasanya ketika
ada tema yang diberikan, itu sebaiknya ada tujuan dan sasarannya apa. Ya, tapi oke, ini tema yang baik menurut Pak Stefan, jadi Pak Stefan menyusun sharing ini sesuai tema yang ada. Ya, baik, saya mulai. Ya, ini apa namanya? Saya buka dengan sebuah pertanyaan yang bisa kita jawab bersama nanti, dan saya akan lihat sejauh mana jawaban dari peserta yang ada ya. Tadi saya bilang 24 orang, 25 dengan saya. Ya. Pertanyaannya, apakah Anda yakin ya bahwa Allah memiliki rencana dalam hidup Anda? Ya, dalam hidup Hanin, dalam hidup Gabriela, dalam hidup Edita, ya, dalam hidup teman-teman yang lainnya. Apakah kalian yakin bahwa Allah memiliki rencana dalam hidup Anda? Itu jawaban yang perlu kita jawab sebenarnya. Sejauh ini kita yakin atau tidak bahwa Allah punya rencana atas hidup kita. Nah, silakan adik-adik, teman-teman ya, masuk dulu dari HP-nya bisa ya, masuk ke aplikasi ini, bisa dari Chrome ya, dari HP-nya bisa langsung masuk Chrome, kemudian masuk ke www.menti.com. Ada kode yang diminta, kodenya di sini tertulis 33841769. Oke, mungkin 2-3 menit ke depan kita bisa sebentar mengisi apa namanya kuesioner ya, atau survei singkat. Ya, silakan. Nanti saya pantau dari HP saya, dari laptop saya juga. Mohon maaf Pak Zirfan, PPT-nya hilang. Halo Hanin, kode dari Mentimeternya bisa dilihat kembali ya? Baik Pak Zirfan. Oke. Sudah ada yang bisa masuk? Sudah mengisi? Jawabannya ya, tidak, atau ragu-ragu ya. Ya, tidak, atau ragu-ragu. Ya. 3 jawaban itu pilih salah satunya ya. Apakah Anda yakin? Jika ya, ya. Jika tidak, ya tidak. Kalau ragu-ragu, isikan ragu-ragu.
Oke, sudah pada mengisi? Hanin sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Ya. Pak. Ya, ada 8 orang yang sudah mengisi, ya. Saya tunggu lagi mungkin 1 menit, ya. Ada 8 orang yang mengisi, mungkin yang lainnya silakan. Ya. Semua yakin, ya, yakin ya, ya, dan itu baik sekali, ya, bahwa kalian semua atau kita semua, Pak Stefan juga yakin, ya, bahwa Allah memiliki rencana dalam hidup kita. Karena semua jawabannya yakin, berarti renungan kita berhenti sampai di sini, ya, karena semuanya sudah yakin, ya. Jadi puji Tuhan, ya, semuanya sudah yakin. Tapi saya percaya bahwa sebenarnya dalam hati kecil kita atau dalam hati kecil manusia, ya, seringkali kita tentu, ya, masih ragu-ragu apakah Allah benar-benar memiliki rencana atas hidup kita. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Apalagi ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, kita menganggap bahwa mungkin Allah memiliki rencana yang buruk atas hidup saya. Mungkin saya tidak percaya dengan rencana Allah karena hidup saya kok selalu dipenuhi dengan masalah. Ya. Saya bersyukur jawaban rata-rata dari kalian tadi menunjukkan jawaban ya, yakin, ya. Nah, mari kita lanjutkan, ya. Suara saya terdengar, ya, MC Hanin, ya. Dengar, Pak. Ya. Baik. Allah sebagai pencipta, ya, pasti memiliki rencana terhadap ciptaannya. Itu pasti. Jadi kalau kalian jawabannya tadi yakin, ya, bahwa Allah punya rencana atas hidup Anda, itu jawaban yang benar. Bahwa Allah sebagai pencipta pasti memiliki rencana terhadap ciptaan, dan kita adalah ciptaan Allah, ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu dikatakan dalam Kejadian pada saat penciptaan manusia, ya. Dia di sini Allah, ya, tidak mungkin menyerahkan nasib ciptaannya pada kebetulan, ya. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan manusia itu, ya, menciptakan kita, kemudian dia hanya menyerahkan semuanya atau proses kehidupan manusia itu hanya pada kebetulan. Ya. Mungkin kalau kita bertanya pada Allah, ya, mungkin ada momen atau kesempatan di mana kita bisa bertanya pada Allah, mengapa engkau menciptakan saya? Ya, mungkin kepada Allah, kenapa engkau menciptakan saya? Ya. Kemudian Allah jawab, ya, mungkin Allah menjawab kepada Hanin, oh, saya tidak tahu, saya hanya menciptakan Hanin, ya, dan saya tiba-tiba hanya mau menciptakan kamu saja tanpa ada rencana atas hidupmu. Jadi Allah hanya seperti menyerahkan kehidupan Hanin itu pada
ya hanya sendiri menjalani itu, atau mungkin menyerahkan itu pada kebetulan saja. Silakan menjalani hidupmu dengan kehendakmu sendiri, ya. Tidak, Allah kita adalah ciptaannya, ya. Nah, apakah rencana Allah itu hanya menyangkut sebagian dari hidup kita, ya, atau keseluruhan dari hidup kita? Itu pertanyaan yang sebenarnya perlu kita jawab, karena di akhir-akhir waktu saat ini, ya, atau di masa-masa sekarang ini, banyak di antara kita yang mungkin menganggap bahwa Allah itu hanya untuk hal-hal yang penting saja. Kalau untuk hal-hal yang sepele, yang bisa diselesaikan oleh manusia, itu terserah manusia saja yang menyelesaikan. Jadi Allah hanya mengurusi atau merencanakan kehidupan manusia untuk hal-hal yang penting saja. Itu salah, ya. Karena Allah merencanakan kehidupan manusia atau seorang manusia itu menyangkut keseluruhan hidupnya, bukan hanya sebagian, tetapi keseluruhan dalam hidupnya. Keseluruhan menyangkut apa? Menyangkut masa depannya tentunya, ya. Menyangkut tentang kehidupannya, tentang pendidikannya. Kalau kalian sebagai mahasiswa, kalian saat ini kuliah di Poltekkes, apakah itu di jurusan rekam medis, di jurusan radiologi, di jurusan gizi, keperawatan, ya, itu juga bagian dari rencana Allah. Jadi rencana Allah tidak hanya sebagian dari hidup kita, tapi menyangkut keseluruhan atau setiap aspek kehidupan kita. Ya, itu yang sebagai pengantar yang Pak Sevan mau sampaikan. Ya. Nah, sebentar. Kelihatan ya, Hanin, Edita? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau kalian melihat gambar ini, ya, bagaimana seorang perahu, ya, ini diumpamakan seperti seorang yang menjalani kehidupannya, ya, di dunia ini tentunya, ya. Nah, ketika dia mendayung perahunya, ya, atau ketika kehidupannya berjalan, seringkali mungkin di depan orang tersebut, ya, ketika dia menjalani hidupnya, dia menemukan kebuntuan, ya. Artinya dia merasa menemukan masalah, kesulitan, ya, yang awalnya mungkin lancar-lancar saja, ya, dalam perjalanan kehidupannya, tetapi kok dia di dalam proses perjalanannya dia mendapatkan masalah, ya, ada rintangan, ada tantangan, ya, sehingga dia merasakan mungkin hidupnya kok selalu dirasakan sulit, ya. Nah, kondisi itu yang juga setiap saat, ya. Kalian sebagai mahasiswa, apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin kadang merasakan, wah, hari-hari saya di masa-masa pandemi COVID-19 ini selalu dipenuhi dengan kesulitan. Bisa kuliah dengan baik, ya, atau mungkin orang tua saya terdampak COVID sehingga pendapatan menurun, ya, di rumah banyak kesulitan yang dihadapi, ada pendapatan yang berkurang dari orang tua kita, sehingga mungkin di rumah kita seringkali mendengar orang tua kita konflik karena di masa pandemi ini sulit sekali, ya, banyak hal yang berubah, ya. Dan itu pasti Pak Saifan sangat yakin, ya. Dan pada dasarnya, ya, setiap manusia, bahkan kita sebagai orang percaya, tentu punya rasa ingin tahu, ya, bahwa apa sih rencana Allah atas hidup saya, atas hidup keluarga saya. Ya. Saya ambil contoh mungkin Edita bertanya-tanya,
apa rencana Allah atas hidup saya saat ini. Saya kuliah di reka medis, ya, masuk kuliah langsung dihadapkan dengan kondisi pandemi. Saya tidak bisa kuliah dengan baik, ya. Ada anggota keluarga saya yang sakit atau mungkin karena COVID, penurunan pendapatan, atau ada keluarga bahkan yang meninggal. Apa sih rencana Allah atas hidup saya? Itu pertanyaan yang lazim, ya, atau wajar ditanyakan atau muncul. Ya. Nah, Allah kalau di sini dalam gambar ini diumpamakan sebagai orang, ya, yang atau sebagai pribadi yang tahu kemana arah hidup kita. Dia akan membawa kita ke arah mana. Ya. Jadi tangan yang Pak Stefan lingkari ini, itu saya umpamakan sebagai tangan Allah, ya, yang menggaris atau membuka jalan hidup kita. Karena dia punya rencana yang baik atas hidup kita. Itu yang Pak Stefan katakan di awal tadi. Dia sebagai pencipta tentu punya rencana yang baik atas kita, ciptaan. Dia tidak akan melepaskan kita atau perjalanan hidup kita hanya menyerahkan pada kebetulan, tapi yang pasti pada kehendaknya. Dan kehendak Allah adalah kehendak yang baik. Rancangannya adalah rancangan yang baik. Ya. Oke, saya lanjut. Tadi kita sudah baca, ya, Ayub 42 ayat 2 sampai 4, ya, itu terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, tadi ayat 1 sampai 4 sudah dibacakan, dan Pak Stefan mau katakan bahwa bagian yang kita baca tadi itu sebenarnya bagian akhir atau masuk pada bagian akhir dari kisah hidup Ayub. Mungkin kita semua, ya, sudah sering membaca kisah Ayub. Ya, waktu kalian sekolah minggu, saya rasa pasti sudah pernah dengar tentang kisah Ayub, cerita tentang kehidupan Ayub, ya. Dan mungkin yang tertanam sampai hari ini dalam ingatan kalian adalah Ayub itu awalnya kaya raya, ya. Kemudian dia mengalami masalah, kesulitan, ya. Anaknya meninggal, kemudian harta bendanya habis, ya, karena bencana alam, ya. Harta bendanya terbakar, ya. Kemudian dia mengalami sakit penyakit, ya. Di dalam kisah Ayub itu dikatakan seperti penyakit kusta. Kemudian teman-temannya menghina dia, teman-temannya menganggap dia gagal, ya. Menganggap Ayub itu sepertinya punya salah terhadap Allah, punya dosa, sehingga dia mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu. Ya, itu waktu sekolah minggu mungkin kalian pernah dengar kisah itu. Dan kemudian di akhir kisahnya yang kita tahu, Ayub itu dipulihkan hidupnya. Ya. Harta bendanya kembali lagi, ya, anak-anaknya, dia mendapatkan kembali anak-anaknya, ya. Kemudian dia diberikan umur yang panjang, 140 tahun. Kalau kalian baca di Ayub pada pasal yang terakhir setelah bagian ini, ya, setelah Ayub 42 ayat 2 sampai 4 sampai 6 sebenarnya. Kemudian di pasal 7 itu pemulihan hidup Ayub, ya. Di akhir diceritakan semua harta benda anak-anaknya, ya, itu kembali lagi, dipulihkan. Tapi sebenarnya bukan itu poin penting dari kisah Ayub. Poin penting dari kisah Ayub ini sebenarnya adalah bagian yang kita baca saat ini. Bagaimana Ayub, ya, menarik perkataannya yang sebelumnya dia bertanya-tanya, apa sih rencana Allah atas hidupnya? Ya, di awal itu, ya, di awal kisah Ayub, ketika anak-anaknya mati, kemudian harta bendanya hilang, dia mendapatkan sakit penyakit, teman-temannya meninggalkan dia, bahkan menganggap Ayub ini sebagai orang yang berdosa, bahkan istrinya juga mengatakan pada Ayub, kamu ini tidak usah percaya kepada Allah. Sederhananya seperti itu. Kata-kata dari istrinya, tidak usah percaya kepada Allah, karena justru kamu sekarang mendapatkan kesulitan. Ya, kasarnya istrinya mengatakan, kutukilah Allahmu. Tapi Ayub bilang pada istrinya,
kamu ini aneh. Masakan kita hanya mau dapat yang baik dari Allah. Tapi kalau yang buruk dari Allah, kita tidak mau dapatkan. Ya. Nah, kisah Ayub yang kita baca ya di awal, kemudian bagian yang kita baca sekarang ini, ya, itu sebenarnya sebuah rangkaian yang tidak putus atau merupakan benang merah. Semuanya itu merupakan benang merah kesatuan, satu kesatuan cerita yang menggambarkan bagaimana sebenarnya Allah bekerja atas hidup Ayub. Ya. Memang dalam awal-awal kisah Ayub ada dikatakan iblis di sana ikut campur tangan juga. Ya. Tetapi Ayub, tetapi iblis sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah sendiri bahwa jangan kau ambil nyawanya. Ya. Iblis boleh mencobai Ayub, tapi jangan kau ambil nyawanya. Dan itu terbukti bahwa Ayub tidak mati, tidak sampai mati. Ya. Nah, pada bagian yang kita baca ini, di sana kita lihat, di situ kita lihat bahwa Allah punya rencana yang baik atas hidup Ayub. Dan itulah yang akan kita pelajari saat ini. Secara singkat, bagaimana kita belajar dari kisah Ayub. Ya, ini gambar yang Pak Stefan ambil dari Google, diumpamakan Ayub itu ketika dia meninggal, anaknya, ya, kemudian harta bendanya habis, dia itu seperti orang yang sudah sama sekali tidak punya apa-apa, ya, sama sekali tidak punya apa-apa, dan dia telanjang, ya, tubuhnya dipenuhi dengan sakit penyakit seperti kusta, borok kalau dikatakan di dalam Alkitab, dan dia setiap hari itu banyak bertanya-tanya kepada Tuhan, ya, artinya dia berdoa bahwa apa sebenarnya rencana Allah atas hidupnya. Dia selalu merasa sepertinya mungkin dia punya salah, atau apa sih yang Allah mau dari hidup saya, apa yang Allah rencanakan atas hidup saya. Ya. Nah, belajar dari kisah Ayub ini ada dua hal yang Pak Stefan mau katakan, bahwa yang pertama, rencana Allah tidak mungkin gagal, bahkan di tengah keadaan yang berantakan dan kehilangan yang tidak terkatakan. Itu di ayat yang kedua dari pasal 42 yang kita sudah baca tadi, ya, bahwa rencanamu, ya, Ayub mengatakan itu, dia menarik perkataan sebelumnya bahwa sepertinya Allah punya rencana yang buruk atas hidupnya. Tapi dia tarik kembali kata-kata itu dengan dia mengatakan pada pasal 42 ayat 2 tadi, rencana Allah tidak mungkin gagal. Ya. Bahkan di tengah keadaan yang berantakan dan kehilangan yang tidak terkatakan. Jadi keadaan Ayub itu berantakan sebenarnya. Ya. Mungkin tidak ada orang yang mengalami kondisi seperti Ayub, separah Ayub. Ya. Anaknya semuanya meninggal, harta bendanya hilang. Padahal dia dulu orang yang kaya raya, punya banyak ternak, punya harta benda. Kemudian bahkan istrinya, kalau dalam gambar ini, ya, gambar yang Kak Stefan masukkan ini, itu ikut menghakimi Ayub. Ya. Dia mengatakan, Ayub, kamu ini bodoh, kamu ini harusnya kamu kutukilah Allahmu. Sebetulnya Allah yang kamu percayai itu tidak bisa diandalkan. Bahkan teman-teman Ayub, ya, ini yang gambar yang sebelah sini, ya, yang 3 orang ini, ya, kalau kalian baca kitab Ayub, itu ikut menghakimi Ayub juga, mengatakan mungkin Ayub kamu ini punya dosa, ya, karena pandangan orang-orang atau pandangan teman-temannya mengatakan kalau kamu taat pasti kamu tidak akan mendapatkan kesulitan seperti ini, Ayub. Kalau kamu taat pasti kamu diberkati. Ini berarti kamu, Ayub, ada yang salah dari kamu. Kamu mungkin tidak taat pada Allah sehingga kamu dapat masalah seperti ini. Anakmu meninggal, anakmu mati, harta bendamu hilang, ya. Kamu tidak punya apa-apa sekarang. Jadi sepertinya kamu ini ada salah, ada dosa yang kamu lakukan terhadap Allah. Tapi sebenarnya kan Ayub ini orang yang saleh. Ya. Kalau kita baca di awal, dikatakan di pasal 1 itu Ayub ini orang yang saleh. Ya. Orang yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Tapi sekarang teman-temannya
menghakimi dia, ya, menjudge dia bahwa kamu ini Ayub kayaknya ada yang salah. Ini sebenarnya mirip dengan pola pikir manusia saat ini atau pola pikir orang percaya saat ini, bahwa kalau kamu rajin ke gereja, kamu rajin berdoa, pasti kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu sering melakukan kesalahan, melakukan dosa, pasti kamu tidak diberkati. Nah, ini sebenarnya pola pikir yang salah. Bahwa ketika kita hidup taat kepada Allah, kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, belum tentu itu akan membuat kita jauh dari kesulitan. Justru semakin kita dekat kepada Allah, biasanya kesulitan itu juga semakin dekat pada kita. Apalagi bagi orang percaya, ya, tidak ada jalan tol, ya. Yang ada pasti jalan yang berliku. Itu pasti. Ya. Nah, itu yang pertama, bahwa dari bagian yang kita baca tadi, Ayub mengatakan bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal. Dan itu Ayub rasakan sendiri di akhir kisahnya Ayub, ya, bahwa ketika dia hidup taat kepada Allah, bahkan sekalipun kesulitan datang kepada dia, masalah yang besar datang pada dia, Allah tetap memiliki rencana yang baik atas hidupnya. Dan itu dibuktikan di akhir cerita Ayub. Ya. Nah, saya mau katakan kepada kalian semua bahwa rencana Allah tidak pernah gagal atas hidup kita. Ya. Karena dia Allah yang baik, yang bijaksana, yang adil. Ya. Saya lanjut. Yang kedua, Allah memiliki alasan di balik setiap rencananya. Tetapi dia tidak selalu memberitahukan kepada kita. Itu dari ayat 3 dan 4 yang sudah dibacakan oleh Gabriela tadi. Ya, bahwa Allah memiliki alasan di balik setiap rencananya. Tapi dia tidak selalu memberitahukan kepada kita. Apa alasan Allah, ya, atau apa alasan kenapa Ayub mendapatkan kesulitan seperti itu? Apakah Ayub tahu di akhir kisahnya? Tidak. Tidak sepenuhnya Ayub tahu kenapa kondisi yang dia alami itu, ya, terjadi dalam kehidupannya. Tetapi justru Ayub di dalam pasal ini menceritakan atau mengatakan bahwa Allah punya rencana yang baik atas hidupnya. Meskipun dia tidak 100% tahu. Ya. Ada satu kutipan kata bijak, ya, dari satu orang teolog, ya. Dia mengatakan bahwa kalau kita mau tahu hidup kita, ya, kita harus melihat ke belakang. Jadi ketika kita melihat ke belakang, kita akan tahu apa rencana Allah atas hidup kita. Dan hidup kita harus kita jalani ke depan. Ya. Kalau masa lalu atau di masa sebelumnya kita melakukan kesalahan, ya, atau mungkin kita mendapatkan kesulitan, ya, dan kita sampai pada hari ini, kita akan tahu apa rencana Allah atas hidup kita. Dan kita harus menjalani hidup kita ke depan, bukan ke belakang. Ya, seperti Ayub ini, dia baru tahu, ya, atau baru menyadari bahwa apa alasan Allah di balik kondisi yang dialami, atau apa rencana Allah di dalam hidupnya, ya, setelah dia menjalani kesulitan, dia mendapatkan masalah, dia baru menyadari apa rencana Allah atas hidupnya. Dan dia percaya Allah punya rencana yang baik atas hidupnya dan dia jalani itu ke depan. Nah, kalau saat ini kita semua mendapatkan kesulitan, ya, dan kita tidak tahu apa rencana Allah atas hidup kita, kita mendapatkan masalah yang besar, mungkin di dalam keluarga kita ada masalah, ya, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan mungkin yang sudah punya pacar, ya, punya cowok atau cewek, ya, yang sudah punya pacar, sekarang punya masalah, mungkin dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa sih rencana Allah atas hidup saya? Perempuan ini sudah saya cintai, atau laki-laki ini saya sudah cintai, saya harap dia menjadi pasangan hidup saya nantinya, tapi kok kami punya masalah, kami mungkin tidak bisa melanjutkan hubungan kami. Apa rencana Allah atas hidup saya? Mungkin saat ini kita tidak tahu, ya, mungkin saat ini Gabriela tidak tahu
kenapa saya putus dengan pacar saya, atau Hanin tidak tahu kenapa saya putus dengan pasangan saya, dengan pacar saya. Tapi nanti, ya nanti satu waktu, apakah itu besok, ya, atau lusa, atau minggu depan, atau bahkan tahun depan, kita akan baru menyadari bahwa ketika kita lihat ke belakang, dulu saya kenapa tidak jadi dengan orang ini, atau tidak melanjutkan hubungan saya dengan orang ini, karena ternyata orang tersebut tidak pantas untuk saya, atau orang itu tidak cocok dengan saya. Tapi kita akan baru tahu nanti, setelah kita satu waktu melihat ke belakang dan menyadari, oh ya, ternyata Allah punya rencana yang baik atas hidup saya. Pak Sevan juga seperti itu, ya. Pak Sevan dulu tidak pernah berpikir akan jadi dosen, tapi satu waktu Pak Sevan menyadari bahwa sepertinya Tuhan punya rencana atas hidup Pak Sevan, dan Pak Sevan bisa melanjutkan studi. Dan saat ini Pak Sevan baru menyadari, oh dulu ternyata ketika Pak Sevan menemui kesulitan, mendapatkan masalah, kemudian ternyata Pak Sevan bisa studi lanjut, dan ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Pak Sevan untuk bisa jadi dosen. Sekarang Pak Sevan baru menyadari, oh ya, ternyata rencana Allah itu baik sekali. Rencana Allah itu pasti, ya, tidak ada yang gagal. Ya. Nah, sebenarnya Pak Sevan kalau waktunya cukup, ya, apalagi kalau sharingnya luring, ya, bukan daring seperti ini, Pak Sevan bisa memberikan kesempatan kepada satu atau dua orang dan teman-teman untuk menceritakan bagaimana kisah hidupnya, ya, atau bagaimana mereka atau kalian menyadari bahwa Allah punya rencana atas hidup kalian, yang kalian baru sadar saat ini ketika kalian lihat ke belakang. Ya. Nah, saya lanjut dulu, ya, bahwa dua hal ini yang perlu kita lihat dari kisah Ayub, bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal. Kemudian yang kedua, Allah memiliki alasan di balik setiap rencananya, tetapi Dia tidak selalu memberitahukan kepada kita. Ya, karena kalau Dia beritahukan kepada kita, maka kita menjalani hidup ini bukan lagi dengan iman kepada Dia, tapi hanya seperti sebuah keniscayaan atau sebuah kebiasaan saja. Kalau Allah sudah buka semua rencananya atas hidup kita, maka kita tidak akan berjalan dengan iman lagi, tapi hanya berjalan dengan mata kita, dengan pikiran kita saja. Ya, karena itu keniscayaan. Jadi iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kita percaya bahwa Allah bekerja atas hidup kita, meskipun kita tidak tahu apa rencananya atas hidup kita ke depan. Ya. Semoga bisa ditangkap bagian itu. Saya lanjut. Ini yang Pak Sevan katakan tadi, bahwa faith is trusting God even when you don't understand His plan. Jadi iman adalah mempercayai Allah meskipun, ya, ketika kita tidak memahami apa rencananya. Rencana Allah atas hidup Hanindya, rencana Allah atas hidup Gabriela, atas hidup Edita, atas hidup teman-teman yang lain, ya, itu kita tidak tahu, atau kalian tidak akan tahu. Apa yang harus kalian lakukan adalah dengan beriman. Karena iman adalah trusting God even when you don't understand His plan. Ya. Nah, Pak Sevan suka dengan ayat ini. Ya. Ayat ini Pak Sevan bagus sekali, ya, bahwa di sana atau dalam ayat ini dikatakan dalam 1 Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu sini artinya yang Pak Stefan katakan di awal tadi, bahwa rencana Allah atas hidup kita itu bukan sebagian, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Dari kita masih kecil sampai nanti kita di akhir hidup kita. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka atau bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu kita yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ya. Satu bagian lagi ayat yang Pak Stefan senang sekali dengan ayat ini. Oh maaf, ya, ini satu video yang Pak Stefan mau tunjukkan. Ya.
Bisa kalian lihat ya. Oke. Halo, suara saya terdengar? MC? Terdengar, Halo? Pak. Ya. Mungkin kalian sering lihat orang ini ya. Gabriela pernah lihat sosok ini? Pernah, Pak. Tahu namanya? Kurang tahu sih, Pak, kalau namanya. Oke. Hanin, tahu dengan sosok ini? Pernah Ya? lihat sih Pak, cuma kurang tahu namanya. Oke. Oke. Namanya Nicholas James Nick Fujisik, ya. Dia seorang berkewarganegaraan Amerika. Dia tidak punya kaki, tangan. Kakinya juga tidak normal ya, kecil ya. Tapi dia ternyata dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada rencana Allah dalam hidupnya yang luar biasa. Dan dalam video ini, dia mengatakan, jika kamu berpikir tidak memiliki kaki dan tangan adalah sebuah masalah, maka sebenarnya dia bilang, itu bukan masalah yang besar. Ya. Karena masalah yang besar justru adalah ketika kita tidak tahu Allah. Kita tidak mengerti apa rencana Allah atas hidup kita. Jadi dia ini waktu kecil seringkali mengalami ini ya, bully ya, dibully karena dia kecil, tidak normal, ya, dia merasa gagal, dia merasa mungkin Allah tidak adil karena dia berbeda dengan teman-temannya. Tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya, ketika dia memasuki usia 17 tahun, dia menyadari ternyata ada rencana Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga dia sekarang justru menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk memberikan motivasi bagi orang-orang yang kehilangan harapan. Bahkan dia sekarang menjadi penginjil. Ya, namanya Nicholas James Nick Fujivich. Ya, jadi orang kenal dia dengan nama Nick Fujivich. Ya. Oke, Pak Stefan lanjut. Ya. Itu tentang sekilas tentang kisah hidup juga dari seorang Nick Fujivich ya. Satu slide lagi, tunggu ya. Mungkin waktu saya sudah hampir habis. Satu ayat yang Pak Stefan senang ya, dari Yeremia 29 ayat 11, saya kira mungkin biasa juga kita baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Allah atas hidup kita, rencananya atas hidup kita, itu rencana yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, karena dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi untuk kita semua, ada hari depan yang penuh harapan, karena rancangan Allah, God's plan, ya, itu baik sekali, atau beautiful ya, kalau sesuai rencana, kalau sesuai tema kita, God's plan itu beautiful, cantik, indah, ya. Bahkan kalau dalam ayat Alkitab dikatakan rancangan yang damai sejahtera, ya, karena ada hari depan yang penuh harapan diberikan pada kita. Nah ini sebagai penutup, kalau kalian lihat gambar yang di atas, your plan, ya, atau rencana kita, rencana hidup kita, biasanya kita mau adalah rencana yang lurus saja ya, tidak ada hambatan, lancar-lancar saja. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup kita atau
dalam rencana Allah, God's plan, ya, itu penuh dengan lika-liku, penuh dengan tantangan. Ya, itu pasti. Pak Stefan tadi katakan bahwa orang percaya bukan berarti kita bebas dari hambatan, tetapi justru ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Allah, kita harus siap bahwa God's plan itu penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Ya, kalau kalian lihat gambar ini kan rintangan semuanya, ini rintangan. Ya, dan Allah bekerja dalam rencana yang kita buat. Mungkin hanya dia, Edita, punya rencana yang kalian buat. Kalau rencana itu baik, maka Allah juga turut bekerja dalam rencana itu. Tapi kalau rencana itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka bisa saja Allah tidak menghendaki apa yang kita rencanakan. Karena ingat bahwa Dia atau Allah, ya, bekerja melampaui rencana kita. Kita punya rencana A, tapi belum tentu itu sesuai dengan rencana A. Karena dia bekerja jauh dari rencana kita. Atau melampaui rencana kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya sudah bisa ikut dalam renungan harian sore ini. Saya ajak kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tolong kami ya Allah, untuk kami bisa memahami apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami. Kami percaya bahwa rencana-Mu ya Allah adalah rencana yang baik, rencana yang penuh dengan damai sejahtera, karena Engkau menjanjikan masa depan, hari depan yang baik untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ajar terus kami bisa mendekatkan diri kami kepadamu, percaya sepenuhnya, beriman sepenuhnya hanya kepadamu saja ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan ke MC, Edita dan Hanin ya. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Yevan atas sharing ilmu dan firman yang diberikan pada kami. Semoga apa yang sudah disampaikan pada ibadah sore hari ini dapat bermanfaat serta menambah kuat iman kita semua. Memasuki acara selanjutnya adalah sharing dan tanya jawab. Ayo, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan menggunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaan di room chat Zoom meeting dengan format nama _ pertanyaan. Dipersilakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya ya dari teman-teman peserta. Di sini saya lihat ada Elisa, ada Estra, ya, Anastasia, Chris, ada Filiabet, ya, Salma, ya. Silakan kita sharing-sharing juga atau mungkin berbagi pengalaman dari teman-teman alumni ya. Ada Mas Estra tadi juga, teman-teman yang lain. Bisa sharing bagaimana kalian bisa melihat rencana Allah atas hidup kalian. Tadi pesan dari Pak Stefan bahwa kita mungkin saat ini tidak tahu ya apa rencana Allah. Tapi biasanya kita akan tahu ketika kita melihat ke belakang. Dan ketika kita melihat ke belakang, apa yang sudah kita alami, apa yang sudah pernah kita lewati, ya, itu baru kita sadar sekarang, oh ternyata Allah punya rencana yang baik atas hidup saya. Tadi saya ambil contoh ya, mungkin dulu kita mau bertanya-tanya, kok saya bisa putus ya dengan pacar saya, dengan pasangan saya. Kenapa? Padahal saya mencintai dia ya, menurut saya dia orang yang baik. Tapi sekarang baru kita sadar, oh ternyata Allah punya rencana yang baik. Kenapa saya tidak bisa melanjutkan hubungan saya dengan orang itu? Itu contoh saja, salah satu contoh. Tapi masih banyak lagi aspek lain yang mungkin
kita alami ya, atau sudah pernah kita lewati. Contoh-contoh yang lain. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Selamat sore Pak Zefan, saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Tadi di slide kan ada yang faith is trusting that even when you don't understand his plan. Nah, bagaimana manusia ini menyikapi rencana Tuhan yang di luar ekspektasinya mereka sendiri, bahkan misalkan ada rencana Tuhan yang itu sebuah cobaan bagi manusia. Nah, biasanya manusia-manusia itu langsung berburuk sangka ke Tuhan, kayak kenapa Tuhan jahat kepada saya? Padahal itu adalah salah satu rencana Tuhan yang ada di hidup dia. Nah, itu gimana sih menyikapinya, Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Hanin ya. Oke, terima kasih Hanin untuk pertanyaannya. Bagaimana kita menyikapi ketika sesuatu terjadi pada diri kita, dan menurut kita itu sepertinya buruk dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita menganggap Allah sepertinya jahat terhadap saya, atau Tuhan jahat terhadap saya. Ya. Nah, saya kira kembali pada apa yang Pak Stefan katakan di awal tadi waktu sharing, bahwa rencana Allah atas hidup kita itu tidak hanya menyangkut sebagian hidup kita, tapi semua bagian hidup kita. Ya. Kalau semua bagian hidup kita, berarti itu menyangkut hal yang baik dan hal yang juga buruk. Kalau kita belajar dari kisah Ayub tadi, Ayub itu taat, Ayub itu baik, ya, Ayub itu dia orang yang saleh kalau dikatakan di pasal 1. Tapi kok ada hal-hal yang buruk terjadi pada dia. Dan memang Ayub dalam perjalanannya, dalam kisahnya, kalau kalian baca, itu mengatakan bahwa atau bertanya kepada Allah kenapa itu terjadi pada dia. Bahkan teman-temannya juga menjudge dia, ya, menghakimi dia bahwa Ayub sepertinya kamu punya salah. Ayub sepertinya kamu itu ada dosa yang kamu tutupi. Nah, mungkin kalau contoh pertanyaan dari Anin dia tadi, ketika sesuatu terjadi pada diri kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang Allah rencanakan dalam hidup saya? Apa saya punya salah? Apa saya ini ada dosa, ya, sehingga itu terjadi pada diri saya. Nah, kalau kita rasa kita baik-baik saja, saya selama ini taat kepada Allah, saya tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan hal yang buruk, tapi ini terjadi pada diri saya, mari kita menyikapinya dengan berdoa. Kalau pertanyaan Anin tadi bagaimana saya menyikapinya, mari kita menyikapinya dengan berdoa. Berdoa itu sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin Tuhan tidak langsung menjawab dalam doa kita itu, tapi pasti dia akan jawab sesuai dengan waktunya. Sama seperti kisah Ayub tadi. Ketika dia dalam prosesnya bertanya-tanya, bahkan teman-temannya ikut juga nimbrung, ya, dalam diskusinya dengan Ayub. Ya. Kalau contoh tadi kalian lihat gambar tadi, teman-teman Ayub itu seperti diskusi dengan Ayub, ya, saling bertanya-tanya. Ayub, kayaknya kamu ini punya salah deh, sehingga ada hal yang terjadi yang buruk seperti ini pada diri kamu. Ayub juga mulai bertanya-tanya, benar ya saya ini punya salah apa? Selama ini saya saleh, kok tiba-tiba anak saya mati, harta benda saya hilang, sekarang saya sakit, istri saya ikut menghina saya, ya. Tetapi ternyata Ayub tidak langsung mendapatkan jawaban itu. Setiap hari dia berdoa, ya. Kalau kalian baca kisah Ayub, setiap hari dia penuh dengan merenung, dia bertanya-tanya kenapa itu terjadi pada diri saya, kenapa sekarang kondisi saya seperti ini. Dan dia tidak langsung mendapatkan jawabannya. Jawabannya justru itu terjawab di pasal 42 yang kita baca tadi. Ayub mengatakan bahwa rencana Allah baik atas hidupnya dan tidak pernah gagal. Dan setiap rencana Allah itu dia tidak bukakan sepenuhnya pada kita. Ya, dia akan membuka itu setahap demi setahap. Di balik rencana Allah ada lagi rencana yang lain. Dan kita hanya bisa menyadari itu ketika kita sampai pada satu titik dan kita melihat ke belakang apa yang sudah kita lewati, yang sudah kita rasakan, dan sekarang baru kita sadar, oh ya ternyata rencana Allah itu baik. Kalau seperti Hanin bilang tadi, sekarang saya mendapatkan kesulitan, sepertinya Allah tidak adil, mungkin saat ini kamu tidak akan tahu jawabannya, tidak langsung tahu, ternyata ini ya jawabannya, tidak. Tapi satu waktu, ya Tuhan akan menjawabnya.
Tuhan akan kasih tahu, akan menyadarkan kamu bahwa dulu kamu mendapatkan ini, kamu mengalami kesulitan, mengalami masalah ini, karena ada rencana yang baik yang saya siapkan untuk kamu. Sebagai contoh tadi ya, mungkin saya putus dengan pacar saya, padahal saya sangat sayang dia, sangat mengasihi dia, mencintai dia, tapi kami putus. Kenapa? Ya, mungkin kita sedih, saat itu kita sedih, mungkin kita seperti kehilangan harapan, kita merasa dunia itu tidak adil mungkin ya. Mungkin saat itu kita merasa sangat kecewa, kehilangan harapan. Nah, kalau kondisi itu terjadi, saya mau kasih tahu cara kita menyikapi adalah berdoa, bawa dalam doa. Bahkan paling penting adalah kita membaca firman-Nya. Karena dari firman-Nya kita akan bisa mendapatkan sebenarnya apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki atas hidup kita. Yang berbahaya ketika ada masalah dalam hidup kita, tapi kita lari dari Allah. Kita menjauh dari Allah. Kita tidak berdoa, kita tidak membaca firman-Nya, dan kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau lebih mengandalkan kekuatan dunia ini. Kita mungkin lari pada hal-hal yang membuat kita senang, tetapi hanya sesaat. Itu yang berbahaya kalau kita menyikapi seperti itu. Tapi kalau kita menyikapi dengan cara kita berdoa, kita mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya, dan terus bersandar pada Dia, saya yakin Tuhan akan kasih jawabannya. Saya kira itu, Hanin. Ada yang lain, satu lagi mungkin boleh. Baik, terima kasih Pak Zevan. Hanin di kampus ya? Enggak, Pak, saya di asrama. Oh iya. Silakan satu lagi, Gabriela, mungkin teman-teman dari Persedo yang lainnya, yang dari mana? Ini Mas Esra nih. Esra sehat ya, Esra? Siapa? Posisi di Kudus. Di mana? Kudus ya kamu ya? Kudus. Kudus ya, ya. Hati-hati ya, sehat, jaga kesehatan ya. Siapa? Ya. Terima kasih sudah ikut. Ada pertanyaan mungkin dari Mas Esra? Monggo Mas. Sementara nggak ada Pak, yang lain dulu aja. Oke. Yang lainnya dari Anastasia Christina mungkin. Filiabet, ya, Salma. Silakan. Zevan. Izin bertanya, Ya. Pak. Ya, suaranya kecil sekali volume suaranya, Gabriela. Oh ya, izin bertanya Pak, udah jelas belum ya Pak? Ya. Ya. Jadi gini Pak, kan kita sering kali punya rencana buat masa depan kita atau ada harapan-harapan yang mau dicapai untuk masa depan kita ya Pak. Nah, kita kan udah bekerja keras nih untuk mencapai hal tersebut. Namun, seringkali hasil tidak sesuai dengan kenyataan nih, Pak. Nah, bagaimana sih cara untuk mengikhlaskan dan membangkitkan semangat untuk percaya kembali bahwa nanti akan ada rencana lain yang pasti Tuhan berikan buat kita gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Siapa? Gabriela ya. Gabriela, kamu lihat tadi si Nick Vucevic ya. Tidak punya kaki, tidak punya tangan ya. Halo, Gabriela. Iya, Pak. Ya. Kamu lihat tadi ya si Nick Vucevic ya, yang orang yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Kalau kamu baca kisahnya, dia punya banyak buku ya, ada 8 buku yang dia tulis. Dia itu sebenarnya punya banyak cita-cita yang dia inginkan. Ya, bahkan orang tuanya sangat berharap waktu Nick Vucevic itu lahir, dia lahir normal dan mungkin akan menjadi orang yang sempurna, yang bisa punya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang orang sukses ya, maksudnya menjadi orang yang sukses. Tetapi ternyata ketika Nick Vucevic itu lahir, dia sebenarnya sempat ditolak oleh orang tuanya, karena orang tuanya tidak mau lihat dia yang ternyata tidak normal.
Vujicic sendiri, Nick Vujicic sendiri, ketika dia menjalani hidupnya, ketika dia sekolah, dari sekolah dasar sampai SMP, itu dia merasa dia tidak punya harapan lagi. Dia punya cita-cita, dia bahkan satu waktu dia jatuh cinta pada satu wanita, tetapi wanita yang dia suka itu menolak dia atau meninggalkan dia. Dan dia sepertinya kehilangan harapan, mau bunuh diri. Karena keinginan dia, harapan dia tidak tercapai. Nah, pada saat dia tidak punya harapan seperti itu, ada seseorang yang menolong dia, yang mengatakan pada dia bahwa Allah punya rencana yang baik atas hidupmu. Kalau kamu sekarang mungkin merasa tidak sempurna atau Allah tidak adil pada hidupmu, segala yang kamu harapkan, yang kamu inginkan, itu sepertinya tidak bisa tercapai, berarti Allah sudah menyediakan hal yang baik satu saat akan diberikan kepada kamu. Dan motivasinya muncul, ya, harapannya kembali untuk hidup, melanjutkan hidup itu muncul. Dan ternyata Allah punya rencana yang baik atas hidupnya. Di usia dia yang ke-17 tahun, dia terpanggil untuk menjadi seorang penginjil di gereja, ya, jadi motivator juga. Dan itu berkembang terus meskipun satu waktu dia gagal, ya, dia kembali merasakan dia dihina, dia katakan tidak layak, ya. Dan cita-cita dia untuk bisa menjadi seorang penginjil kadang-kadang dia rasakan ada saja hambatan, ya, dia merasa tidak dihargai. Tapi dengan semangatnya, ya, dengan dukungan doa, dengan support dari keluarganya juga, karena ternyata ayah dan ibunya menyadari bahwa anak ini memang terlahir tidak sempurna, tetapi rencana Allah baik atas hidupnya. Dan dia membangun semangatnya, membangun kehidupannya, dan sampai hari ini dia terkenal menjadi seorang motivator yang besar, menjadi seorang penginjil yang besar, ya. Kemudian dia sudah mengunjungi banyak sekali negara untuk memberikan motivasi. Kamu silakan baca tentang dia. Halo? Halo, Gabriela. Ya. Halo, tadi sampai Gabriela tadi pertanyaan saya yang terakhir bisa didengar tadi? Yang mana ya, Pak? Bisa, kalau tadi jawabannya tadi udah bisa terdengar, cuma sempat keputus. Oke, tadi terakhir sampai mana? Terakhir sampai suruh baca atau baca kisahnya si itu, Pak. Yusuf. Iya. Kisahnya Yusuf, ya. Ya, Gabriela bisa lihat atau bisa baca kisah dari Yusuf, ya. Yusuf itu anak Yakub, ya. Dia 12 bersaudara, ya. 12 orang bersaudara, ya. Kemudian Yusuf ketika dia lahir, ya, kemudian dia jadi salah satu anak yang disayangi oleh Yakub. Dia punya cita-cita, ya, dia bahkan sempat bermimpi dia jadi pemimpin, ya, dia jadi yang diutamakan dalam kehidupan keluarganya. Kemudian ternyata dia oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, dia dijual ke Mesir. Di Mesir dia jadi pembantu, jadi kasarnya jadi budak, ya. Dia jadi budak, kemudian ternyata Allah memakai dia. Allah punya rencana yang besar atas hidup Yusuf. Dan di sana ternyata dia dipercayai untuk menjadi kepala rumah tangga dari rumah Potifar. Ternyata di rumah Potifar juga dia mendapatkan lagi kesulitan di sana. Dia difitnah, ya. Bahkan dia sampai dipenjarakan, dimasukkan dalam penjara. Nah, itu contoh bagaimana
lika-liku kehidupan seseorang, kalau kita ambil contoh Yusuf tadi, itu tidak selalu mulus ya. Dia sudah dijual, dijadikan budak, sampai di sana dia sempat merasakan kebahagiaan, diangkat jadi kepala rumah dari seorang prajurit ya, seorang jenderal ya di Mesir. Dia ternyata di sana difitnah lagi, masuk penjara, di penjara dia dilupakan, dia sepertinya tidak punya harapan. Ternyata satu waktu dia bisa naik pada posisi menjadi perdana menteri di Mesir. Kalau kamu baca kisahnya, dia punya cita-cita dan dia baru tahu di akhir kisahnya ya, di mana dia menjadi penolong bagi saudara-saudaranya yang menghadapi kesulitan ya. Saudara-saudaranya datang dari Yerusalem, dari kampungnya ya, untuk minta pertolongan, minta makanan. Di situ Yusuf baru tahu bahwa Allah punya rencana yang baik atas hidupnya dan juga keluarganya. Bahwa dia ternyata disiapkan untuk menjadi penolong bagi keluarganya, bagi saudara-saudara, bagi ayahnya. Ya, itu contoh bagaimana kalau kita lihat kisah hidup kita atau cita-cita kita kok tidak pernah tercapai ya. Ya kita jangan menyerah. Ya. Sama seperti yang saya katakan tadi dalam pertanyaan dia, kalau bisa ketika kita gagal, cita-cita kita tidak tercapai atau apa yang kita harapkan, yang menjadi ekspektasi kita ternyata tidak bisa terwujud, kita jangan meninggalkan Tuhan. Justru kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan dengan berdoa, dengan membaca firman-Nya, dengan ikut dalam persekutuan, tidak meninggalkan komunitas di gereja, ya. Dengan cara seperti itu justru kita akan menemukan jawaban dan kita akan tahu apa rencana Allah atas hidup kita. Karena rencana Allah itu tidak ada yang tahu, Gabriela ya. Mencakup seluruh hidup kita, tetapi dia tidak akan buka itu langsung di hadapan kita. Dia tidak akan bisa langsung kasih tahu, saya punya rencana ini atas hidup kamu, tidak. Karena kalau seperti itu yang saya katakan tadi, kita akan berjalan bukan lagi dengan iman, tapi kita berjalan karena keniscayaan. Karena kita sudah tahu apa rencana Allah atas hidup saya. Jadi saya mau jalan sesuai itu saja. Tapi kita tidak menggantungkan diri kita pada Allah lagi, karena kita hanya berjalan karena itu sebuah keniscayaan, bukan lagi iman. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kalau masih ada juga silakan, tapi saya kembalikan ke MC. Mungkin waktunya sudah habis atau masih ada, silakan. Bisa dipahami ya, Gabriela? Bisa, Pak. Terima kasih untuk jawabannya ya, Pak. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Gabrielia dan Anindya, beserta jawabannya kepada Pak Yifan. Luar biasa sekali antusiasme serta pertanyaan dari teman-teman semua pada diskusi sore hari ini. Dan mohon maaf bila untuk teman-teman apabila ada pertanyaan atau jawabannya kurang memuaskan karena keterbatasan waktunya. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih banyak atas jawaban yang memuaskan dari Pak Zevan, yang tentunya juga menambah pengetahuan kita semua. Selanjutnya dari ibadah dan diskusi sore hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang begitu indah di balik semuanya itu. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, baik itu keadaan susah maupun senang. Dan
Tuhan akan membuka jalan hidup kita, akan menuntun kita menuju jalan yang terbaik. Dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal, bahkan di tengah keadaan yang berantakan dan kehilangan yang tidak terkatakan. Tuhan mempunyai rencana yang begitu luar biasa dan indah bagi kita semua. Selanjutnya, sebelum mengakhiri dan menutup ibadah pada sore hari ini, mari kita lanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Pak Zevan. Kepada Pak Zevan, waktu dan tempat dipersilahkan kembali. Ya, saya mengajak kita semua untuk berdoa ya. Kita juga ikut mendukung dalam doa kampus kita, Poltekkes Kemenkes Semarang, juga kondisi yang ada saat ini karena pandemi COVID belum selesai ya, dan sekarang kasus justru meningkat. Mari kita dukung dalam doa juga. Saya ajak kita berdoa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih setiamu atas hidup kami yang boleh nyata kami rasakan Tuhan sampai sore hari ini. Kalau sore hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa belajar ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang punya rancangan, punya rencana yang baik atas hidup kami. Bahkan ketika hidup kami mungkin saat ini mengalami kesulitan ya Tuhan, mengalami kesusahan, mengalami masalah, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau tetap bekerja atas hidup kami. Engkau tidak meninggalkan kami, karena Engkau Allah yang setia. Kami percaya itu ya Tuhan. Dan kami beriman hanya kepada Engkau saja ya Tuhan, penolong kami yang telah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan dalam doa kami, kampus kami, Poltekkes Kemenkes Semarang, Engkau kiranya menyertai setiap aktivitas akademika yang ada di dalamnya, dari dosen, pimpinan, dari setiap mahasiswa yang ada ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menyertai ya Tuhan, bahkan saudara-saudara kami, teman mahasiswa atau bahkan pegawai Poltekkes yang mungkin terdampak COVID, mereka yang mungkin terkena virus ini, terpapar virus ini dan sekarang sedang sakit ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menolong dan menyembuhkan ya Tuhan saudara-saudara kami. Kami percaya dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami yang ada saat ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami, menyerahkan sanak keluarga kami yang terpisah mungkin jauh dari kami, atau yang bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kiranya Engkau menyertai ya Tuhan kami dan sanak keluarga kami ya Allah. Terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya Bapak Ibu kami ke dalam tangan-Mu. Doa kami menyerahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menyelamatkan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan e-sertifikat secara simbolis kepada Bapak Yevan selaku narasumber pada acara Renungan Harian sore hari ini. Ya, terima kasih ya. Cuman di namanya sedikit ada kesalahan ya, bukan Adi Putro tapi Adi Putra. Oke, nggak apa-apa, nanti dari panitia yang mengurusnya ya. Terima kasih. Silakan MC. Ada yang mau disampaikan? MC? Setelah ini mari kita laksanakan sesi foto bersama. Untuk teman-teman yang belum on kamera, silakan on kameranya.
Baik teman-teman, akan saya pandu untuk sesi foto bersama. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas sesi foto bersamanya. Teman-teman yang berbahagia, puji Tuhan sambillah kita di ujung acara. Sebelum acara ini berakhir, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan.
Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Zevan atas ilmu yang luar biasa. Dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama terselenggaranya ibadah pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua atas kehadiran dan partisipasinya dalam ibadah sore hari ini. Semoga ibadah sore ini dapat menambah kuat iman kita dan kita juga dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perbuatan dan tutur kata. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom ya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya, panitia, teman-teman Persedo, ada alumni juga. Terima kasih ya. Elizabeth ini di kampus ya? Lagi PKL, Pak. Oh, lagi PKL ya. Ya, hati-hati, tetap jaga kesehatannya ya. Terima kasih, Pak. Ya, Esra ya, hati-hati, Kudus. Ya, Pak. Oke, saya nunggu dari Persedo nih, Salma, kegiatannya ya. Kita tunggu sebelum tutup semester ini mungkin ada kegiatan atau gimana, saya nunggu kabar, dirapatkan bersama dengan pengurus ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih dari Hima Eremika sudah memfasilitasi kegiatan ini, sudah menyelenggarakan, bukan memfasilitasi ya, sudah menyelenggarakan. Gabriela dan teman-teman ya, yang teman-teman yang Muslim juga. Terima kasih ya. Oke, saya kira itu, saya izin live ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Dah. Terima kasih, Pak Zevan. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Zevan. Ya, yuk.